Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi sama aku, Dian Sutiana. Oh ya guys, hari ini aku senang banget karena hari ini adalah hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Dan hari ini aku akan menepati janjiku untuk sharing tentang pengalamanku menjalani vaksinasi COVID-19 tahap pertama. Oke, jadi sebelum menjalani vaksinasi COVID-19, tentu saja kita akan menerima formulir. Di sana tertulis bahwa vaksinasi itu adalah hal yang dilakukan secara sukarela, tidak ada paksaan atau intervensi dari pihak manapun. Tapi sebagai warga negara yang baik, sebaiknya kita mengikuti aturan dan anjuran pemerintah untuk mengikuti vaksinasi. Karena apa? Karena ini adalah upaya kita untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia, terutama di wilayah kita berada. Aku udah merangkum beberapa pertanyaan yang udah aku tulis di sini. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang aku rangkum dari media sosial dan pertanyaan titipan dari teman-teman. Oke, langsung saja ya. Pertanyaan yang pertama di sini. Kapan kalian menjalani vaksinasi COVID-19 tahap pertama? Oke, jadi aku menjalani vaksinasi COVID-19 tahap pertama itu tepatnya di tanggal 3 Agustus 2021. Pertanyaan yang kedua, apa reaksi yang dirasakan setelah vaksinasi COVID-19 tahap pertama? Apa reaksi yang dirasakan setelah menjalani vaksinasi COVID-19 tahap pertama? Oke, tentu saja reaksi yang aku dapatkan setelah menjalani vaksinasi COVID-19 tahap pertama tentu saja berbeda dengan reaksi orang yang juga menjalani vaksinasi COVID-19 tahap pertama. Waktu itu aku nggak mengalami reaksi yang berlebihan, hanya mengantuk dan pegel-pegel biasa saja, tapi bisa hilang di hari berikutnya. Yang ketiga, yang sakit apa mesti divaksin juga ya kak? Menurut pengalaman yang udah aku alami, buat teman-teman yang sakit itu tidak akan divaksin, tapi teman-teman tetap mendaftar saja di tempat pendaftaran vaksin. Di sana akan ada dokter yang memeriksa, mereka yang akan memutuskan kalian divaksin atau tidak, seperti itu. Jika kalian memang dinyatakan sakit, maka dokter akan menunda vaksinasi tersebut atau memberikan rujukan, dan vaksinasi akan dilakukan setelah kalian sembuh. Gitu. Aku udah vaksin tapi belum dapat sertifikat. Nah, ini adalah salah satu pertanyaan dari temanku sendiri ya. Jadi kemarin ketika pengunduhan sertifikat, kebetulan temanku ini, atau bisa juga terjadi pada teman-teman yang lain yang sertifikatnya tidak bisa diunduh, itu biasanya terjadi karena tanggal vaksinasi COVID-19 kalian salah, atau saat mengisi formulir di aplikasi Peduli Lindungi ada satu komponen yang salah. Contohnya tanggal vaksinasi COVID-19 semuanya harus akurat sehingga sertifikat itu dapat diunduh. Coba diingat-ingat kembali tanggal berapa kita menjalani vaksinasi COVID-19, nomor KTP, nama lengkap, dan tanggal lahir. Itu semuanya harus diisi lengkap, baru kemudian sertifikat kita bisa diunduh. Kapan kalian akan menjalani vaksinasi COVID-19 tahap kedua? Aku baru menjalani vaksinasi COVID-19 tanggal 3 Agustus kemarin, belum 1 bulan, jadi diperkirakan aku akan mendapatkan suntikan yang kedua itu pertengahan bulan depan atau akhir bulan depan, seperti itu. Semoga semuanya dilancarkan ya guys. Kalian apa pernah terinfeksi COVID sebelumnya? Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah, aku tidak pernah terinfeksi COVID-19 dari awal COVID-19 masuk ke Indonesia hingga sekarang. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja, sudah dibuktikan dengan medical check up dan swab tentunya yang sangat wow sekali rasanya. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja, meskipun beberapa saat yang lalu aku memang
mengalami gejala-gejala sakit seperti pusing, demam. Tapi alhamdulillah itu cuman pusing dan demam biasa, nggak ada sampai COVID. Alhamdulillah. Buat teman-teman juga yang telah menjalani vaksinasi COVID-19, dan harus tetap menjaga jarak dan memakai masker di luar ruangan. Bila tidak perlu-perlu banget, lebih baik hal-hal seperti berbelanja dilakukan secara online, begitu. Karena apa? Karena di luar sana kita belum tentu. Karena apa? Karena di luar sana kita tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Penyebaran COVID-19 saat ini begitu dahsyat. Pencegahan itu dilakukan dari diri kita sendiri. Kalau bukan dari diri kita sendiri, siapa lagi gitu ya kan? Oke guys, makasih ya udah nonton sampai habis. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian, teruntuk yang mau menjalankan vaksinasi COVID tahap pertama. Sampai jumpa lagi di tahap yang kedua. See you next time guys.